Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pembelajar hebat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Perkenalkan, saya Dani Hardiansah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, yang hari ini akan membawa sebuah kisah hijrah Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah sebagai pelajaran dari sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah. Peristiwa ini bukan sekadar perpindahan tempat, tapi menjadi titik balik dalam sejarah Islam dan perkembangannya. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika Rasulullah tidak berhijrah? Apa yang akan terjadi pada perkembangan Islam saat itu? Nah, di video ini kita akan mencoba menyusuri dan mempelajari jejak-jejak hijrah Rasulullah, bukan hanya sebagai cerita sejarah, tapi juga sebagai pelajaran hidup tentang keberanian, strategi, dan awal terbentuknya peradaban Islam yang besar. Apakah Anda siap dan berkeinginan untuk mempelajari sejarah ini? Kalau iya, mari kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas terkait dengan hijrah Rasulullah yang kita beri judul Hijrah Rasulullah, Jejak Perubahan dan Awal Peradaban. Hijrah Rasulullah dilakukan pada tahun 622 Masehi, yang mana ini menjadi peristiwa monumental dalam sejarah Islam. Hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah bukan sebagai perlarian, tetapi sebagai strategi dakwah yang mengubah peradaban berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan mengetahui latar belakang mengapa hijrah ini dilakukan Rasulullah dan hijrah menjadi peristiwa penting. Di Makkah, dakwah Rasulullah SAW sudah berjalan selama 13 tahun. Rasulullah menghadapi perlawanan dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kafir Quraisy. Bahkan, sahabat-sahabat Rasulullah mengalami penyiksaan dan ada yang menjemput syahidnya. Sahabat Rasulullah yang mulia, Bilal bin Rabah, harus menerima penyiksaan berupa ditimpah batu yang besar, dijemur di tengah terik matahari gurun pasir karena mengimani Allah, dan ia diminta untuk kembali kepada Tuhan kafir Quraisy, yaitu Latta, Manna, dan Uzza. Sahabat lain, yaitu keluarga Yasir dan istrinya Sumayyah mengalami kesyahidan karena mengimani Allah dan Rasulnya, yang saat itu berbeda dengan kepercayaan dan keyakinan penduduk kota Mekah. Tidak hanya itu, siksaan, boikot ekonomi hingga intimidasi juga terjadi selama bertahun-tahun kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Umat Islam tidak punya ruang untuk berkembang. Tapi di tahun ini Rasulullah menemukan cahaya harapan yang muncul dari sebuah kota yang bernama Yasrib, yang saat ini kita kenal dengan Madinah. Beberapa penduduk dari kota itu yang sebelumnya sudah bertemu dengan Rasulullah pada peristiwa Bai'at Aqabah pertama, dengan diutusnya Mus'ab bin Umair yang berdakwah selama 1 tahun di sana, kembali lagi untuk melakukan haji pada tahun ini, yaitu kita kenal dengan peristiwa Bai'at Aqabah kedua.
Di sana sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan bahkan menawarkan perlindungan kepada Rasulullah. Maka hijrah bukan untuk pelarian, tetapi strategi dakwah yang dirancang Allah untuk membawa Islam ke tahap yang lebih tinggi. Hijrah Rasulullah tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tidak pula tanpa perhitungan, melainkan penuh strategi dan perencanaan. Saat itu, situasi di kota Mekah semakin genting. Kaum Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi, di mana mereka meminta kepada setiap bani-bani yang ada untuk mengirim pemuda-pemuda terbaik. Yang mereka rencanakan adalah membunuh Rasulullah pada malam hari. Maka dengan izin Allah, Rasulullah mengetahui niat mereka yang hendak membunuh Rasulullah pada malam hari itu. Namun, beliau tidak kabur atau tidak melarikan diri secara tergesa-gesa, melainkan beliau diam-diam keluar dari rumah pada malam hari dan meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi dirinya. Bersama Abu Bakar, beliau bersembunyi di Gua Thur. Dalam persembunyian itu, Rasulullah ditolong oleh keluarga Abu Bakar, yaitu oleh anak beliau yang bernama Asma binti Abu Bakar, yang bertugas mengantar makanan ke Gua Thur selama persembunyian Rasulullah di dalamnya. Dan juga Abdullah bin Abu Bakar yang menjadi informan menyampaikan apa yang terjadi di kota Mekah dan perkembangannya kepada Rasulullah. Ada lagi tokoh-tokoh penting yang juga berperan dalam hijrah Rasulullah, yaitu Abdullah bin Uraiqid, yaitu pemandu jalan yang saat itu masih non-muslim, dan juga seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, yaitu Amir bin Fuhairah, yang bertugas sebagai penghapus jejak perjalanan Rasul dengan membawa gembalaannya untuk menghapus jejak-jejak yang dilalui Rasul. Semua ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak datang dari kebenaran yang semata, tetapi juga dari kecermatan dan strategi serta rencana yang matang. Setelah menempuh perjalanan sejauh lebih dari 400 km, Rasulullah tiba di Kuba. Dalam perjalanan melelahkan itu, beliau sampai di kota bernama Kuba dan beliau menetap di sana beberapa hari. Di sana beliau membangun masjid pertama dalam Islam, yaitu Masjid Kuba. Tak lama kemudian, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke kota Yastrib atau Madinah, dan dalam perjalanan ini, sesampainya di sana, Rasulullah disambut dengan sukacita oleh kaum Ansor. Sambutan itu bukan sekedar penghormatan, tapi juga wujud dari rasa cinta dan ukhuwah yang luar biasa. Rasulullah kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, menghapus sekat-sekat suku dan status. Ini bukan hanya sebagai momen kebersamaan, tapi awal terbentuknya masyarakat Islam yang kokoh dan juga memiliki ikatan yang kuat, yaitu ikatan akidah Islam. Tiba di Madinah, Rasul SAW berhasil membangun fondasi masyarakat dengan mempersaudarakan kaum muslimin, dan juga Rasulullah SAW membangun sebuah konsensus, yaitu menyusun Piagam Madinah, yang mana hal ini adalah kesepakatan antara Rasulullah SAW terhadap kaum muslim dan juga non-muslim yang ada di Madinah,
yaitu Nasrani dan juga Yahudi. Dalam peristiwa ini, Islam berhasil memberikan keadilan, persatuan, dan toleransi pada penduduk Yastrib atau Madinah. Hijrah ini bukanlah akhir, tetapi permulaan, di mana di Madinah Rasulullah tidak hanya memimpin umat secara spiritual, tapi juga membangun tatanan sosial. Beliau berhasil menjadikan Yastrib sebagai pusat perkembangan Islam. Dan dari sinilah Rasulullah berhasil membangun Islam sebagai sebuah negara dan membawa perubahan besar pada jazirah Arab dan juga dunia. Lantas pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah ini? Hijrah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian dan strategi yang luar biasa. Rasulullah mengubah tekanan yang dialami di kota Mekah menjadi sebuah kekuatan setibanya di kota Yastrib atau Madinah. Penderitaan menjadi kemenangan. Kita belajar bahwa dari setiap peristiwa hijrah ini, baik fisik maupun spiritual, membutuhkan visi dan tujuan yang jelas. Di Madinah, Islam tak hanya tumbuh, tapi juga membentuk peradaban yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan juga menjadi contoh dan tonggak kehidupan Islam secara menyeluruh. Penerapannya tidak hanya sekedar pada peristiwa ritual atau ibadah, tapi dalam sistem tatanan kehidupan sosial. Hijrah Rasulullah bukan hanya peristiwa sejarah, tapi juga sumber inspirasi bagi perjuangan umat. Dari langkah-langkah Rasulullah, kita belajar bagaimana membangun peradaban dengan iman, strategi, dan kebersamaan. Jadi, peristiwa ini mari kita jadikan sebagai renungan, pelajaran, dan kita petik hikmahnya agar peristiwa atau kisah besar hijrah Rasulullah tidak sekadar hanya sebagai ingatan semata, tapi semoga kita dapat mengambil ibrah dari setiap langkah beliau, bahwa peradaban butuh keyakinan dan peradaban dibangun di atas fondasi iman dan kebersamaan. Mungkin itu saja pembahasan kita terkait dengan peristiwa hijrah Rasulullah, dan pada kesempatan kali ini kita cukupkan pertemuan kita. Kepada Allah kita mohon ampun, dan kepada Allah kita meminta petunjuk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.